Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi sama saya Fathul Qorib, dosen kalian yang paling Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang sumber-sumber di dalam jurnalisme. Sumber-sumber ini adalah sumber informasi yang bisa kita gali, yang bisa kita percaya, dan kemudian kita bisa jadikan sumber untuk pemberitaan kita. Bagi teman-teman yang dari kemarin sudah menulis berita di Papyrus, luar biasa, saya ucapkan selamat karena kalian sudah menulis banyak sekali dan saya banyak mereview, saya banyak baca dari karya teman-teman, dan sumber-sumber di dalam berita yang kalian tulis itu masih sedikit perlu diperluas lagi, sehingga saya kemudian ingin memberikan materi, tapi karena keterbatasan waktu kita di Zoom ya, sehingga materi ini saya rekam, nanti teman-teman bisa nonton. Di dalam pemberitaan kita mengenal berbagai macam jenis sumber informasi yang bisa kita percaya dan tidak bisa dipercaya, nah begitu. Sehingga hal ini berdampak pada kualitas dari pemberitaan kita, karena kalau sumber yang kita wawancarai, yang kita liput, yang kita tulis itu tidak kredibel, maka berita kita akan dianggap tidak kredibel gitu. Jadi ada 3 sumber yang ingin saya perkenalkan di sini, yang tentunya teman-teman sebenarnya sudah mulai mengarah ke beberapa sumber tersebut. Tetapi kita perlu eksplor lagi sehingga sumber-sumber ini bisa lebih teman-teman gali lebih dalam begitu. Yang pertama adalah people, yaitu orang-orang. Ini tentu sudah biasa ya dengan wawancara, dan kemudian yang kedua adalah dokumen, dan yang ketiga adalah peristiwa. Yang ini mengikuti teknik reportase yang sudah saya ajarkan kepada teman-teman, yaitu ada observasi, ada riset, dan kemudian ada wawancara. Yang pertama ini adalah orang gitu. Jadi orang-orang. Jurnalisme masa kini adalah jurnalisme silat lidah. Maksudnya adalah jurnalisme yang sekarang ini sedang berjalan, yang kalian baca di beberapa media massa dan juga yang sedang teman-teman geluti sekarang di konsentrasi jurnalistik, itu lebih banyak kepada orang-orang yang kita wawancarai, lalu dia memberikan statement, lalu kita tulis statement itu sebagai sumber berita. Ini merupakan sesuatu yang baru dalam dunia jurnalisme, baru maksudnya bukan baru saja kemarin, tapi jurnalisme itu mengenal jurnalisme wawancara itu relatif baru, karena dulu wartawan-wartawan itu bisa menuliskan berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, dan kemudian dilaporkan di dalam media massa. Lalu kemudian semenjak politik di Amerika mulai mengenalkan orang-orang untuk dipilih, kemudian wawancara ini berkembang. Jadi hanya berdasarkan wawancara seseorang, berita itu bisa muncul. Hal ini sama juga terjadi di Indonesia. Karena di Indonesia ini orang mengatakan apapun itu bisa menjadi sumber berita, itu sehingga banyak sekali kalau kita lihat ada pemberitaan-pemberitaan yang dia peristiwanya apa, tapi yang diwawancarai siapa gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat menggelisahkan bagi kita yang berada di dunia jurnalisme. Itu jadi orang-orang ini yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu dieksplor adalah tokoh misalnya. Ini ada banyak sekali tokoh yang ada di sekeliling kita gitu. Tetapi kita biasanya bingung ingin mencari sumber informasi dari siapa. Misalkan teman-teman sebagai mahasiswa dan kemudian di Unitri di sini ada 19 kepala program studi, maka sebenarnya teman-teman sudah ada 19 berita gitu kan. Satu kepala prodi itu bisa jadi 2 sampai 5 berita gitu. Jadi sangat bisa bahwa teman-teman mengeksplorasi orang-orang yang ada di sekeliling teman-teman, terutama karena kalian adalah mahasiswa, maka semua dosen di Unitri, ada 200 dosen, itu bisa menjadi sumber berita dengan berbagai macam keahlian mereka. Misalnya saya keahlian di bidang jurnalistik, maka teman-teman bisa mewawancarai saya terkait jurnalisme di masa pandemi seperti apa. Itu bisa. Bu Sulih terkait dengan media dan gender, maka teman-teman bisa mewawancarai terkait bagaimana perempuan dalam menghadapi pandemi, apakah dia lebih susah dibanding laki-laki dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Pak Khirul sebagai ahli di bidang komunikasi politik, kemudian Pak Heru yang kalian bisa wawancari terkait perkembangan PR di masa pandemi. Ini pandemi ya, jadi kita contohnya pandemi. Dan teman-teman bisa mengaitkan itu dengan semua hal gitu.
jurnalisme terkait dengan jurnalisme yang menjual kemiskinan, jurnalisme terkait dengan apa ini TV-TV yang menjual berita-berita artis. Nah, semacam itu bisa teman-teman wawancarai kepada orang-orang yang ada di sekeliling teman-teman. Jadi jangan teman-teman kemudian membatasi diri sendiri bahwa sumber itu khusus kegiatan. Nah, ini yang biasanya teman-teman terjebak. Kalau organisasi daerah bikin kegiatan diklat baru ada berita. Kalau teman-teman HMJ bikin kegiatan diklat baru ada berita atau seminar gitu ya. Jadi kalau kalian berada di Malang dan di sini teman-teman rata-rata ikut Orda ya. Orda itu kan banyak sekali bikin kegiatan. Tapi kalau nggak ada kegiatan tetap aja diliput. Misalkan Orda apa, ada program apa, atau Orda apa karena dia sebagai pemuda, apa kira-kira yang bisa disumbangkan untuk di kampung halamannya. Gitu banyak sekali. Kemudian tokoh-tokoh ini juga meliputi seseorang yang terkait dengan peristiwa. Nah, ini biasanya teman-teman sudah paham ya, termasuk juga dengan saksi mata atau korban atau pelaku dari suatu kejadian. Ketika kebakaran misalnya, seseorang yang terkait dengan peristiwa adalah para korban, para polisi, dan kemudian pemadam kebakaran, itu semua bisa kita wawancarai. Atau petugas resmi. Nah, ini biasanya kalau kalian wawancara, kalau kalian mendapati ada kejadian kecelakaan dan lain sebagainya, itu bisa petugas-petugas resmi, misalnya polisi. Kalau kalian ingin wawancara terkait dengan kereta yang menggunakan genus misalnya atau perusahaan transportasi, bisa di Dinas Perhubungan dan juga bisa kepada pihak-pihak yang berada di stasiun atau terminal bandara dan sebagainya. Terkait dengan mudik misalnya, ini kalian bisa wawancara mahasiswa yang kira-kira nanti mudik apa enggak, semacam itu. Atau masyarakat umum. Masyarakat umum ini bisa kalian wawancari terkait dengan kebijakan atau musim atau sesuatu yang sedang hits di masyarakat. Jadi ada banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk kalian bisa membuat berita. Nah, ini adalah teknik reportase yang dimana kalian bisa memanfaatkan orang-orang untuk menjadi sumber berita kalian. Gitu. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa, aduh kok nggak ada kegiatan ya. Kalau nggak ada kegiatan saya nggak bisa nulis berita. Nah, itu berarti teman-teman belum jadi wartawan. Nah, gitu. Makanya kita biasanya bertanya, wartawan itu sebenarnya dapat informasi dari mana? Wartawan itu sebenarnya cara berpikirnya gimana? Kok setiap hari dia bisa mendapatkan berita? Nah, ini jadi dia kreatif untuk sensitif terhadap sesuatu yang ada di sekitar mereka gitu. Mereka sensitif dan kemudian kreatif mengkreasikannya sehingga kayaknya ini kejadian semacam ini harus saya wawancara ke mereka, harus saya wawancara ke sana sehingga kemudian dapat berita banyak. Dalam sehari bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 10 kalau media online gitu. Kemudian yang kedua, sumber informasi untuk jurnalistik. Yang kedua adalah dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini biasanya kita anggap yang paling kredibel. Kenapa? Karena dokumen itu biasanya lebih difikirkan dan berasal dari lembaga resmi gitu, atau organisasi terpercaya. Kan beda dengan orang ngomong. Kalau orang ngomong, misalnya kalian tiba-tiba wawancara saya nggak persiapan, kalian wawancara terkait bencana pandemi atau infodemik, bahwa informasi yang menyebar sekitar pandemi itu tidak terkontrol dan banyak hoax, itu bisa kalian wawancara ke saya nggak ada persiapan dan tiba-tiba saya menjawab begitu saja. Tapi kalau kalian meng-email ke saya, kemudian ingin wawancara terkait dengan infodemik, maka saya akan menulis itu dengan baik, dengan berdasarkan ilmu-ilmu metode yang saya miliki ya, semacam itu. Maka biasanya dokumen-dokumen ini tidak bisa dibantah, dan dalam jurnalisme investigasi dokumen itu termasuk sumber utama yang sulit untuk digantikan dengan sumber yang lain. Makanya biasanya ada istilah paper trail, itu untuk kalian kalau belajar nanti investigasi jurnalistik. Nah, sumber-sumber dokumen ini ada banyak. Misalnya di situ ada surat keputusan, kemudian undang-undang, surat edaran. Nah, itu biasanya kalau kalian di kampus dan ada surat edaran dari rektor atau ada surat pemberitahuan dari akademik terkait dengan kuliah online atau dari wakil rektor terkait dengan pemberlakuan pembatasan. Videonya sempat terputus. Nah, sekarang saya menggunakan aplikasi yang berbeda. Tadi saya menjelaskan terkait dengan sumber-sumber dokumen, apakah harus diikuti dengan wawancara, itu akan sangat baik ketika diikuti dengan wawancara. Jadi ketika teman-teman sebagai wartawan di kampus dan memperoleh informasi dari dokumen,
misalnya terkait surat edaran rektor tentang batas waktu pendaftaran KRS, maka teman-teman bisa melakukan wawancara kepada Kaprodi, Kepala Program Studi, yang mereka langsung menggawangi terkait dengan validasi dari mahasiswa, apakah informasi itu betul dan lain sebagainya. Dari data-data dokumen ini yang paling jarang digunakan oleh wartawan adalah penelitian gitu. Nanti data survei juga jarang digunakan karena lembaga survei juga jarang merilis. Tapi untuk penelitian itu hampir tiap hari ada penelitian yang diterbitkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Wartawan-wartawan tidak familiar karena tampaknya memang penelitian di jurnal-jurnal ilmiah itu khusus untuk orang-orang akademisi lah ya. Nah, bagi wartawan sendiri sebenarnya ini menarik ketika teman-teman mau berbicara soal demokrasi di Indonesia atau terkait kerukunan umat beragama atau penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan kondisi masyarakat sekitar. Apalagi dalam penelitian-penelitian itu sebenarnya banyak sekali karena program studinya banyak ya. Jadi penelitian apapun yang diinginkan terkait suatu masalah itu hampir ada gitu. Jadi ketika itu liputan terkait dengan pemilihan presiden, psikologi mahasiswa, atau lembaga survei riset, itu ada banyak sekali lah. Teman-teman nanti bisa mencari itu di jurnal-jurnal ilmiah. Nah, data survei itu juga bisa digunakan sebagai salah satu sumber yang kredibel dari sumber berita, yaitu berupa dokumen ya, dokumen dari lembaga survei. Ketika mereka merilis apakah mahasiswa-mahasiswa sudah mau mengikuti kuliah offline dan lain sebagainya, apakah dosen-dosen, guru-guru sesuai dengan survei itu lebih suka, lebih menarik, dan lebih bagus untuk tatap muka secara langsung atau secara daring di masa pandemi COVID-19 seperti ini, itu juga bagus sebagai sumber untuk pemberitaan gitu. Jadi ada banyak cara yang bisa digunakan oleh wartawan untuk mendapatkan sumber-sumber informasi. Kemudian website ini ketika terjadi gempa kayak kemarin barusan ya, itu kalian bisa langsung mengakses website dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran, dan lain sebagainya, dan kemudian kalian bisa mendapatkan informasi terkait bencana tersebut. Selain website, ada juga media sosial. Kalian bisa mengakses medsosnya BPBD, medsosnya Damkar, medsosnya Sekretariat Negara. Medsos-medsos itu memberikan informasi secara cepat dan kemudian kita tinggal nge-link aja ke website dari lembaga negara tersebut. Ini free ya, free access, dan kalian bisa langsung membuatnya dalam membuat berita. Nah, untuk keperluan kalian sebagai mahasiswa, wartawan mahasiswa, hal-hal semacam ini ya gampang gitu ya. Kecuali nanti kalian jadi wartawan profesional yang membutuhkan konfirmasi. Tapi kalau sebagai wartawan kampus, kalian boleh semacam ini, dan ini sah gitu loh, karena sumbernya memang kredibel. Kemudian ada foto, ada video-video yang berupa rekaman orang-orang yang presentasi misalnya, itu bisa juga digunakan sebagai sumber berita. Lalu ada press release. Nah, ini yang paling ya tidak ada effort lah ya, tidak ada effortless gitu, tidak ada upaya, karena ya tinggal gampang press release dikeluarkan oleh humas dari suatu institusi, bisa kampus, bisa industri, bisa perusahaan, apapun itu, mereka biasanya memiliki humas, dan press release dari humas ini bisa kita langsung jadikan sumber untuk pemberitaan. Jadi sangat aman sekali. Kalau butuh foto tinggal, Mas, Mbak, minta fotonya dari press release tadi. Tapi kalau dia humas-humas yang sudah profesional, biasanya dia sudah paham dan langsung mengirim beserta dokumentasi baik berupa gambar maupun berupa video. Yang ketiga, sumber dari sumber pemberitaan ya, sumber jurnalis adalah event. Event ini peristiwa yang menjadi salah satu pokok dari sumber pemberitaan. Jadi ada banyak sekali peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang kita bisa gunakan sebagai sumber pemberitaan. Nah, sumber pemberitaan dari peristiwa ini bisa kita ambil kalau kita melakukan observasi. Maka ini menjadi penting sekali observasi. Kalau kalian membaca berita dan kemudian ada tulisan berdasarkan sesuai dengan temuan wartawan ini di lapangan, nah itu biasanya bersumber dari observasi dari wartawan tersebut. Kalian tinggal mengolah informasi itu, lalu mencari dokumen, lalu mencari
sumber tokoh yang bisa diwawancarai atau orang-orang tertentu yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Nah, peristiwa-peristiwa ini kan banyak nih peristiwa, tetap harus ditimbang apakah peristiwa itu layak menjadi berita apa enggak berdasarkan nilai-nilai berita. Maka teman-teman wartawan sekarang harus mencari nih, searching, googling nilai-nilai berita. Misalnya berdampak, misalnya tokoh, atau dia proximity, atau dia penting, atau dia terkait dengan seksual, atau dia terkait dengan sumber-sumber yang memang itu layak dijadikan bahan berita. Aksiden atau insiden, biasanya kecelakaan, kebakaran, kematian tokoh. Nah, ini sesuatu insiden atau aksiden ini sesuatu yang tidak kita rencanakan, tidak bisa direncanakan gitu. Itu kejadian tiba-tiba ada, misalnya tsunami, itu langsung bisa dijadikan bahan berita. Ya, kejadian semacam ini menyedihkan, tapi sebagai seorang wartawan ya harus memberitakan informasi tersebut kepada masyarakat luas. Kemudian hari-hari penting nasional dan internasional. Kalau kalian kumpulkan bisa puluhan atau ratusan ya. Ini seringkali saya sampaikan juga di kelas. Ketika kalian kesulitan mencari bahan berita, aduh liputan hari ini apa sih? Cari langsung di Google hari ini hari apa. Bukan hari Kamis ya, bukan hari Senin ya. Tapi hari penting apa hari ini. Kalian bisa cari. Misalnya April ini ada Hari Ibu. Nah, kalian bisa persiapan. Kira-kira Hari Ibu apa yang mau diwawancarai? Peran ibu di dunia modern kayak gimana? Kemudian kalian bisa wawancara ke tokoh yang dia ahli di bidang gender atau perempuan gitu. Misalnya kalian Hari Ibu nanti wawancara Bu Suli gitu, atau menjadi ibu yang tangguh, wawancara kepada ibu-ibu. Nah, gitu bisa. Jadi tinggal mencari hari nasional dan hari internasional. Apakah hari ini itu bisa langsung menjadi bahan berita. Kalau peristiwanya apa? Ya tergantung kalian lihat di masyarakat ada nggak peringatan peristiwa Hari Ibu. Nah, kalau ada itu bisa digunakan sebagai bahan berita. Hari Ibu biasanya di kampus ada peringatan Hari Ibu. Nah, Hari Kartini lah, Kartinian biasanya. Maka itu bisa kalian liput jadi berita. Acara kenegaraan, acara pemerintah, acara masyarakat, 17 Agustusan itu kan banyak, atau acara-acara yang lain, pembangunan musola, pembangunan puskesmas, pembangunan gedung kampus, itu semua bisa digunakan sebagai bahan berita. Jadi harus kreatif memang, harus cari betul-betul di peristiwa sekeliling kita, mana, apa ini yang bisa dijadikan bahan berita. Ada banyak, tinggal kita bisa melihat nggak bahwa itu bisa dijadikan bahan berita. Karena kalau kalian ngobrol sama saya kan biasanya, wah lah iya ya, oh lah iya ya. Ya itu tinggal kita meningkatkan curiosity, meningkatkan rasa penasaran kita, apa ya kira-kira yang bisa jadi bahan berita. Dihubungkan dengan dokumen tadi, dihubungkan dengan people tadi, maka kalian sudah punya sumber berita yang tidak terbatas. Gitu ya. Oke. Kemudian ini bagaimana sih menentukan bahwa sumber itu bisa kita gunakan dalam pemberitaan? Pertama, kredibilitas. Kredibilitas ini kita biasanya akan melihat dari apakah seseorang itu menguasai informasi. Apakah seseorang itu punya jabatan, punya tanggung jawab terhadap peristiwa itu atau isu itu. Apakah dia memiliki gelar sesuai dengan peristiwa itu. Jadi ini dihubungkan dengan penguasaan terhadap isu. Ketika dia itu sarjana ilmu komunikasi dan magister ilmu komunikasi, maka biasanya dia layak untuk berbicara mengenai komunikasi publik pemerintah misalnya. Jadi bagaimanakah komunikasi publik pemerintah di masa pandemi COVID-19 kemarin? Nah, itu tanya ke orang-orang komunikasi gitu. Apakah boleh wawancara ke anak hukum? Boleh gitu. Tapi apakah dia menguasai? Nah, ini kan tergantung kita melihat dari perspektif apakah dia menguasai apa enggak gitu. Kalau dia sarjana hukum, magister hukum, doktor ilmu hukum, maka dia akan lebih bisa untuk memberikan statement terkait dengan SP3 yang dilakukan oleh KPK terhadap kasus korupsi yang kemarin, BLBI itu. Nah, kalau wawancara ke anak komunikasi, ya kita akan lihat itu dari sudut pandang komunikasi publik pemerintah lagi gitu loh. Tapi kalau terkait dengan hukumnya itu sendiri, maka wawancara ke ahli hukum gitu. Maka penguasaan terhadap isu dan kredibilitas kalian bisa lihat dari gelarnya, kalian bisa lihat dari jabatan. Gitu. Misalnya terkait dengan kualitas air yang ada di Kota Malang. Kalau dia sarjana teknik atau dia sarjana
administrasi publik, tapi dia menjabat sebagai kepala dinas PU, kemudian dia di bidang perairan misalnya, maka dia punya penguasaan dan kredibilitas di bidang itu. Gitu. Nah, intinya kalian biasanya paham kok. Teman-teman wartawan biasanya paham apakah seseorang ini kredibel apa enggak, dia menguasai isu apa enggak. Gitu. Jadi di lapangan itu seringkali kejadian-kejadian semacam ini itu kita bisa mencari sumber dimanapun. Pokoknya jangan beginilah. Ketika terkait isu COVID-19 kesehatan pakai masker apa enggak, apa fungsinya masker, tapi wartawan malah tanya ke artis, nah itu baru benar-benar aneh gitu. Kalian pasti udah tahu semacam ini. Kemudian kesaksian atau pengetahuan terhadap peristiwa. Nah ini biasanya adalah saksi kunci atau dia saksi peristiwa atau dia menjadi korban atau pelaku. Nah, kalau dia benar-benar ada di situ ketika kejadian terjadi, maka dia pasti kredibel. Jadi tinggal kita lihat aja apakah yang dia omongkan itu sesuai dengan peristiwa apa enggak gitu kan. Tapi ya orang yang menjadi saksi kemudian kita wawancarai biasanya kredibel gitu, atau menguasai terhadap isu tersebut. Kemudian yang keempat adalah keaslian dokumen. Nah, ini di dokumentasi tadi, kalau kita menemukan sebuah dokumen, apakah dokumen itu layak kita jadikan sumber berita apa enggak? Kita lihat kredibilitasnya dengan cara mengetahui asli apa enggak. Misalnya udah tanda tangani, udah distempel, stempelnya basah, tanda tangan asli mirip dengan tanda tangan yang lain, maka kita yakini aja bahwa itu asli gitu. Kalau untuk wartawan-wartawan kampus kayak teman-teman di sini, maka keaslian dokumen itu kayaknya nggak seberapa rumit. Karena kalau dokumen itu yang share adalah Kaprodi di grup Prodi, maka bisa diyakinkan 99% bahwa dokumen atau berita itu asli gitu. Kalau yang nge-share itu mahasiswa yang nggak pernah masuk sama sekali, tiba-tiba nge-share di grup mahasiswa dan tidak ada konfirmasi dari Kaprodi, akademik, atau rektor, dan lain sebagainya, maka kalian patut untuk menduga bahwa dokumen ini palsu, atau dokumennya udah lama tapi di-share ulang, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menentukan sumber, kemampuan wartawan itu sendiri. Nah, kalian sebagai wartawan itu harus bisa dipercaya, gitu loh. Orang kalau nonton, kalau melihat berita di Papirus itu langsung, wah ini dari Papirus, kalau udah Papirus semua berarti benar. Nah, harus bisa nyampe kepada kualitas kepercayaan semacam itu. Kalian kan mau bahwa kalian itu menjadi sosok narasumber, sosok wartawan yang terpercaya gitu. Jadi kalau kayak semacam, kayaknya kalau dari Tempo dan kemudian investigasi, kayaknya emang terpercaya banget ini, nah, kan gitu. Kalau kita ada website abal-abal di media, di website gitu, di internet, kemudian dia memberitakan tentang sesuatu, kita kan patut curiga. Kayaknya ini dari namanya aja udah aneh sekali. Kayaknya sih nggak bener, nah gitu. Jadi kemampuan wartawan itu sendiri juga menentukan apakah sebuah sumber, ya apakah sebuah sumber informasi itu bisa dipercaya apa enggak. Kalau kalian bisa dipercaya, biasanya kalian akan mencari sumber yang juga bisa dipercaya. Kemudian ini tadi 3 selesai ya. Kemudian keempat dan kelima, keenam ini adalah urutan aja. Kalian harus tetap menjaga update informasi kalian. Jadi nggak boleh out of date gitu. Jadi nggak boleh kalian tidak mengetahui suatu isu, suatu informasi. Bagaimana cara selalu update? Membaca berita, jelas ya. Membaca berita setiap hari. Bangun tidur baca berita, bangun tidur baca berita. Sehingga kalian selalu update dengan informasi-informasi terkini. Karena seorang wartawan itu nggak boleh dia tidak update gitu ya. Karena kita kan baca berita setiap hari. Kalau tiba-tiba yang kita baca itu sudah diberitakan oleh media lain hari kemarin atau hari kemarin lagi, maka media tersebut tidak akan dipercaya. Jadi kalian harus rajin-rajin baca berita. Dengan baca berita itu kalian akan tahu, oh sumbernya dari sini, oh sumbernya dari itu, dan lain sebagainya. Lalu kalian bisa menyontoh berita-berita tersebut, sumber-sumbernya dari mana saja. Nah, ini slide terakhir, kalian harus semangat mencari berita. Di antara kalian yang paling semangat mencari berita, paling banyak beritanya, maka bisa saya anggap bahwa kalian yang paling paham. Gitu. Jadi kalian yang tiap hari nulis berita, itu saya yakin kalian akan jauh lebih paham dibandingkan teman-teman kalian yang nggak pernah nulis berita tapi hanya membaca buku. Gitu. Kedua-duanya harus seimbang, tapi dalam kompetensi kita di jurnalistik ini, karya kalian menentukan segalanya. Gitu.
Jadi mulai dari hari ini yang sudah menonton video ini udah tahu ada orang-orang yang bisa dijadikan sumber, udah tahu ada dokumen-dokumen yang bisa dijadikan sumber dan juga peristiwa yang bisa dijadikan sumber berita, maka saya berharap kalian sudah tidak pusing-pusing lagi, aduh berita apa sih hari ini. Itu teman-teman ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Nggak tahu nanti video tentang apa. Pokoknya ini berasal dari saya baca berita-berita kalian dan tampaknya saya perlu memberikan materi ini. Demikian ya. Selamat pagi.